Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Selamat siang rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Yang ini kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Rabu 26 Januari 2022. Seperti biasanya kami menyampaikan gangguan Kamtibmas tanggal 25 Januari 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 87 kejadian atau 8,38%, yaitu di hari Senin tanggal 24 Januari sebanyak 1038 kejadian, sedangkan Selasa 25 Januari sebanyak 951 kejadian. Dengan rincian, kejahatan sebanyak 904 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan atau TPIRING 22 kejadian, bencana alam 7 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 98 kasus atau 9,78%. Di mana pada hari Senin 24 Januari ada 1022 kasus, sedangkan hari Selasanya ada 904 kasus. Apabila kita lihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Yang pertama, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 93 kasus. Yang kedua, kasus narkotika sebanyak 57 kasus. Yang ketiga, kasus penggelapan sebanyak 52 kasus. Yang keempat, kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 25 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus. Sedangkan yang terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 94 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 13 orang, korban luka berat 11 orang, korban luka ringan 97 orang, dengan kerugian material sebesar Rp104.849.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi ada 313 kejadian dengan penindakan tilang 226 kejadian dan teguran 87. Kemudian yang kedua, terkait dengan konflik atau pertikaian antar dua kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur telah terjadi keributan antar warga masyarakat di desa yang berbeda dan menjadi bergeser menjadi pertikaian antar warga dari kedua desa tersebut. Kami sampaikan bahwa saat ini Kapolresta Ambon dan Pulau Poliasi beserta Dandim saat ini sudah berada di TKP dan telah mengerahkan dengan backup BKU Brimob dari Polda Maluku
untuk mengendalikan dan menetralisir situasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda beserta Polresta Ambon berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat merangkul untuk menenangkan kedua kelompok warga tersebut agar situasi tetap tenang dan dapat terkendali. Kemudian yang ketiga, terkait dengan update penyelidikan dan penyidikan kasus ujaran kebencian oleh saudara EM. Hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 5 saksi ahli, serta penarikan laporan dari Polda Kaltim dan Polda Sulawesi Utara, dilaksanakan gelar perkara oleh tim penyidik. Kemudian penyidik setelah melakukan gelar perkara menyimpulkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kami ulangi, bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Dapat diketahui bahwasannya penyidik Barreskrim Polri juga telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di Jakarta. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita ke laboratorium forensik. Kemudian yang berikut terkait dengan update bentrok yang terjadi di Sorong. Saat ini pelaku dalam kasus tersebut ya sudah teridentifikasi, namun belum dilakukan penangkapan ya, masih diidentifikasi. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para pelaku-pelaku tersebut. Yang terpenting adalah dipastikan oleh Polda Papua Barat bahwa situasi Kota Sorong dalam keadaan aman dan terkendali. Backup dari Brimob Polda Papua untuk mengamankan situasi masih berlangsung. Kemudian untuk sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran terhadap gedung, tempat hiburan, karaoke, Double O,
saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan tentu sekali lagi kami menghimbau agar masyarakat tenang dan mempercayakan kepada Polri dalam menangani dan menuntaskan kasus ini. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.